Nano samang ati tatagatina idam bidam meratana panitam etina sacina suwati hotu. Artinya permata atau permata atau harta apapun yang ada di dunia ini atau di alam lainnya, atau mustika tak ternilai apapun yang ada di alam surga atau alam bahagia, satu pun tidak ada yang dapat menyamai sang Tathagata. Sesungguhnya pada Dhamma terdapat mustika yang tak ternilai ini. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Raja Bibisara juga menuliskan tentang keagungan dan keluhuran tentang Sangga yang merupakan siswa Sang Buddha, 8 jenis makhluk suci, merupakan ladang yang tiada taranya. Dan dia juga mengucapkan seperti yang sebelumnya, yang kinci widang idang wahurang wasangge surwayang ratana panitang dana samang ati tatagatena idam pisangge ratana panitang etena sacena suwati kodu. Permata atau mustika apapun yang ada di dunia ini atau di alam bahagia lainnya, atau mustika yang tak ternilai apapun yang ada di alam surga, satu pun tidak ada yang bisa menyamai sang Tathagata. Sesungguhnya pada Sangga terdapat mustika yang tak ternilai ini. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan. Jadi Raja Bibisara gak kasih hadiah apa-apa. Dia cuma tulis surat, kemudian dibungkus dengan peti yang benar-benar dijaga ketat sekali. Peti harta yang bagaikan harta karun, ya. Kemudian disuruh bawa ke raja sahabatnya, Raja Pupusati. Kemudian Raja Pupusati ini nerima nih, ini hadiah apa nih yang teman saya kasih ke saya ya? Ini dari kotak hartanya, ini kotak hartanya terjaga luar biasa. Ini pasti bukan main-main. Pas dia buka, ternyata secari kertas. Bukan harta, bukan barang, bukan apapun ya, secari kertas. Tapi Raja Pupusati baca satu kalimat di atas ini, telah hadir di dunia ini seorang Buddha. Saat membaca satu kalimat itu, Raja Pupusati langsung mengalami kebahagiaan yang tak terhingga. Sama seperti saya saat ini, saya waktu pas ngejelasin ini permata Buddha, saya langsung mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Walaupun ya bahagianya masih biasa-biasa aja ya, tapi bagi saya luar biasa. Jadi langsung bulu kuduk merinding. Biasa kalau bulu kuduk merinding teman-teman apa? Ketakutan atau apa? Kebahagiaan. Biasa kalau teman-teman bulu kuduknya merinding, ketakutan atau kebahagiaan? Ketakutan ya. Tapi ini bukan ketakutan, dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa.
Raja Pukusani mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian dia baca lagi tentang keagungan dan keluaran Dhamma. Dia juga mengalami kebahagiaan yang luar biasa sekali. Kemudian dia juga membaca lagi, dia merenungkan lagi tentang keagungan dan keluhuran Sangha. Dia juga merasa bahagia sekali. Jadi benar-benar mengalami kebahagiaan yang tak terhingga karena bertemu dengan mustika yang tak ternilai. Ya, jadi bagi saya ya ini luar biasa sekali teman-teman nih. Tadi ini barusan menerima 3 perlindungan dan 5 latihan moralitas. Ya. Benar gak Bante, begitu kita menerima 3 perlindungan, kemudian kita bertekad buat menjalankan 5 latihan moralitas ini akan membawa manfaat? Benar sekali loh. Bahkan dulu pernah ya ada orang ya, dia cuma bertekad doang. Dia belum sempat ngejalanin apa-apa sama sekali. Dia baru bertekad. Dia punya keyakinan sekali ya sama Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian dia bertekad. Tapi gak lama kemudian dia mencapai kehidupannya berakhir. Ya. Dari kekuatan kebaikan itu dia terlahir di alam dewa Tawatingsa. Ya. Jadi saya cerita nih ya, ini ada kisahnya. Ya. Jadi ini ada kisahnya. Jadi Sang Buddha waktu itu biasa memancarkan cinta kasih melihat mana ada makhluk yang bisa membutuhkan pertolongannya dan bisa ditolong. Kemudian dia melihat di hari itu ada seorang pemuda. Pemuda ini umurnya akan berakhir pada hari ini. Pada hari ini dia akan berakhir, mencapai akhir kehidupannya. Mencapai akhir kehidupannya bukan karena apa-apa, karena dia nanti akan dirampok oleh perampok yang ingin mengambil hartanya, kemudian akan dibunuh. Sang Buddha dengan welas asihnya dia duduk di suatu tempat yang dimana pemuda ini akan melewati jalan tersebut. Jadi sang Buddha duduk di bawah pohon. Kemudian pemuda ini sambil membawa hartanya, ya, sambil membawa hartanya, dia lewat. Kemudian sang Buddha panggil, maksudnya bertutur sapa. Apakah sudah mengenal tentang 3 perlindungan yang tak ternilai ini? Jawab si pemuda, belum. Apakah sudah mengenal tentang 5 latihan moralitas? Belum. Kemudian Sang Buddha menjelaskan dengan penuh kesabaran tentang pentingnya menerima 3 perlindungan. Tentang permata Buddha, tentang permata Dhamma, tentang permata Sangha. Tentang permata Buddha adalah Sang Buddha adalah yang teragung di antara seluruh manusia.
yang sudah menyeberang sepenuhnya, yang sudah terbebas dari semua penderitaan. Kemudian tentang iya. Kemudian Sang Buddha juga tentang menjelaskan tentang Dhamma ini. Dhamma yang agung dan luhur mulia ini, ya, yang terbebas dari nafsu keinginan, yang begitu tenang dan damai, dan dapat mengantar menuju mencapai akhir dari derita. Kemudian juga Sang Buddha juga menjelaskan tentang Sangha, 8 jenis makhluk suci yang merupakan ladang yang tak terhingga untuk melakukan kebaikan. Kemudian dijelaskan tentang pentingnya tadi 5 latihan moralitas. Diuraikan dengan jelas bahwa dengan menyakiti dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa dengan menyakiti makhluk hidup, bahwa membunuhi makhluk hidup secara tidak langsung akan menyakiti diri kita sendiri. Saya pengen nanya, siapa di sini teman-teman yang suka menyakiti makhluk hidup? Ayo, siapa? Ya, ayo, siapa kalau yang lihat tikus masih lempar pakai batu? Cuma nyemprot nyamuk aja. Iya, ya. Iya, nggak kenapa, pelan-pelan ya. Nyemprot nyamuk di kamar, pintunya tutup. Iya, iya. Jadi dulu saya juga ya dulu karena saya dulu masih kecil nih ya, saya seumuran mungkin adik-adik nih ya. Dulu saya karena nggak tahu ya, karena belum tahu nih ya, saya suka tuh nangkepin semut tuh. Kemudian saya buat adu, saya suka ngadu jangkrik tuh dulu tuh. Dulu belum tahu saya suka nyakitin makhluk hidup ya. Nah, jadi tanpa saya sadari sebenarnya kalau kita menyakitin makhluk hidup secara tidak langsung nanti akan menyakiti diri kita sendiri. Ini tanpa kita sadari. Ya. Benar nggak Bante kalau kita nyakitin makhluk hidup benar-benar bisa kita nyakitin buat nyakitin diri kita sendiri? Pernah ada satu umat ya, tapi ini bukan ini ya, bukan jadi ya
pernah tinggal di suatu tempat, ya, pernah tinggal di suatu tempat. Kemudian tiba-tiba saya dipanggil oleh umat tersebut. Ternyata ada yang meninggal. Pas meninggal, ternyata umatnya sakit paru-paru, timbul tumor di paru-paru, meninggal, masih muda meninggal dunia, ya. Terus ternyata pamannya juga sama, sakit paru-paru, punya tumor juga di paru-parunya. Mamanya juga sama, punya paru-paru, ada tumornya juga. Ternyata maaf ya, pekerjaan dari satu keluarga ini, ya, dia suka memotong ayam, ya. Nah. jangan nggak ada ini, nggak maksudnya ini. Nah itu enggak, jadi ini ternyata tanpa kita sadari, ya, ternyata kalau kita menyakiti makhluk hidup, dia mungkin ada ininya, gitu. Tapi Cici jangan ini ya, langsung tersenyum. Nah gitu ya. Jadi memang namanya kita nih ya, ada hukum karma. Kayak saya nih misalnya dulu nih sering ya ngadu jangkrik ya, sering ngadu jangkrik. Saya pasti bikin sebab yang nggak baik itu, menyakiti diri saya sendiri. Nah begitu pula. Jadi kalau bisa kita pelan-pelan kita belajar gak menyakiti makhluk hidup, ya. Apalagi kalau kita yang bahayanya nih, kalau menyakitinya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, itu gak bagus. Tapi kalau kita melakukannya dengan mungkin bukan kebahagiaan ya, keterpaksaan ya, beda ini. Jadi karma ini berdasarkan cetana, ya. Jadi yang pertama diajarin sama Sang Buddha, sama si pemuda itu, supaya jangan membunuh dan menyakiti makhluk hidup. Karena secara tidak langsung, kalau kita membunuh dan menyakiti makhluk hidup, secara tidak langsung kita akan menyakiti diri kita sendiri. Oh ya, ya satu ya. Kemudian yang kedua, disuruh jangan mengambil barang yang tidak diberikan, ya, karena juga akan menyakiti diri kita sendiri, ya. Yang ketiga, jangan menggoda istri orang atau yang bukan miliknya. Kemudian yang keempat, diajarkan supaya kita mengucapkan kata-katanya tidak berbohong, tidak yang kasar, tidak yang menyakiti orang lain, dan kita belajar untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak omong kosong. Kemudian yang kelima, diajarkan supaya kita belajar untuk tidak meminum minuman yang memabukkan atau hal-hal apapun ya, hal-hal apapun yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi diajarin seperti itu sama Sang Buddha kepada pemuda itu, ya. Kemudian pemuda itu menerimanya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keyakinan, dan bertekad, saya akan menjalani di masila ini, saya akan berlindung sepenuhnya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia nggak tahu tuh sebentar lagi umurnya udah mau berakhir, ya. Kemudian orang itu lagi perjalanan pulang,
dia kan ada hartanya tuh. Nah, perampok itu yang udah nungguin dia datang, kemudian merampok harta bendanya, kemudian pemuda itu dibunuh. Tapi karena pemuda itu waktu pas kesadaran terakhirnya dengan penuh kebahagiaan bisa bertemu dengan Buddha, bisa berlindung dengan Buddha, Dhamma dan Sangha, dan bertekad untuk menjalankan 5 sila, walaupun belum, baru loh dia ini, ya, dia baru bertekad menjalankan 5 sila ini. Akibat dari kekuatan kebaikan dia berlindung sama 3 permata yang teragung, terluhur dan termulia ini. Kemudian dari dia bertekad, baru bertekad doang ngejalanin 5 sila, dia terlahir di alam bahagia di Tawatimsa. Kemudian Sang Buddha karena melihat nih agar banyak makhluk ya bisa mengetahui manfaat dari 3 perlindungan, bisa mengetahui manfaat dari kita semua menjaga moralitas ya. Sang Buddha jadi bersedia datang hadir waktu pas ini. Kemudian si pemuda yang sudah meninggal itu, yang sudah terlahir dewa, jadi dewa, dia tahu nih, oh ya saya harus hadir, saya akan hadir ke sini dengan semua keagungan dan kemegahan saya. Kemudian Sang Buddha sengaja bertanya sama dewa itu, kamu siapa? Kenapa kamu begitu kelihatan agung, kelihatan luhur, kelihatan mulia sekali? Nah gitu. Apa yang menyebabkan kamu bisa terlahir seperti ini? Perbuatan baik apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa lahir seperti ini? Kemudian dewa itu berkata, berkat kebaikan Sang Guru ya, yang datang untuk menemuiku, yang memberikan perlindungan kepadaku, mengenalkanku pada Buddha, Dhamma dan Sangha, yang mengenalkan diriku supaya mengajari diriku supaya menjaga moralitas, 5 latihan moralitas, maka saya bisa terlahir di alam ini. Gak ada kebaikan lain yang lain, karena kekuatan kebaikan yang saya lakukan ini ya, walaupun hanya sesaat, ini membawa kebaikan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman ya, besar sekali kalau kita melakukan